Silakan, Pak. Okay, thanks everyone. Ya, essentially ya, jadinya yang materi yang saya mau bawakan itu adalah kita tahu lah, jadinya setelah ada pandemi ini memang apa namanya internet connection itu kebutuhannya itu semakin tinggi sekali. Nah, jadinya materi yang saya mau bawa itu tentang memprovide internet connection yang kualitasnya bagus dan terjangkau kepada masyarakat. Nah, secara pragmatis ya, kalau kami melihat ya, jadinya apa sih yang membuat yang di depan mata tuh yang membuat perubahan behavior dari masyarakat sehari-hari karena dari si COVID-19 sini. Jadinya yang pertama kali itu segala macam aktivitas itu selalu dilakukan secara daring, online ya. Jadinya meeting dilaksanakan secara online dan itu apa namanya lama-lama everyone itu getting adjusted. Jadinya apa namanya bahkan kesibukan sehari-hari itu sudah really shifting lah ya. Jadi benar-benar istilah new normal itu memang there it is gitu ya. Terus apa namanya kejadian berikut financial transaction dilakukan secara contactless. Itu juga adoption-nya dari teman-teman fintech itu kelihatan banget selama pandemi ini adoption fintech itu apa acquisition-nya agresif sekali dan daily active user-nya meningkat tajam. Terus bahkan teman-teman yang sedang belajar pun home based learning itu baik di Indonesia, di Amerika, dan di Australia semuanya dilaksanakan secara online ya. Kecuali mungkin Mbak Jane yang melakukan research ya, itu nggak ada pilihan, memang harus apa namanya harus ada datang ke kampus gitu ya. Nah jadi net-net tuh peningkatan pemakaian aktivitas secara digital itu naik gitu ya. Jadinya internet connection itu is everything during this pandemic. Bahkan nanti setelah pandemi kemungkinan itu akan stay there. Nah, cuma di Indonesia tuh sayangnya yang namanya network infrastruktur yang menjadi tuh fondasi untuk internet connection ini masih banyak tantangannya ya. Yang pertama yang kami lihat itu adalah distributionnya. Saya kemarin karena ada tugas di Jogja weekend ini, jadinya saya harus drive dari apa namanya dari Jakarta ke Jogja. Itu saya ngelewatin bermacam-macam city ya. Jadinya itu bahkan saya masih lihat di Pulau Jawa ada area yang pada saat saya lagi lewatin internet connection-nya nggak ada. Terus kemudian saya stop by untuk karena ngikutin protokol driving yang sehat ya 2 jam istirahat 10 menit terus jalan 2 jam lagi and so on gitu. Jadi saya mampir di beberapa kota besar Cirebon terus Semarang. Di situ saya mampir ke apa namanya ke tengah kotanya terus saya speed test dan lain sebagainya. Saya coba browsing, saya coba video call. Itu saya juga ngalami bahwa yang tinggal di Jakarta sih frankly speaking beruntung karena internet koneksinya bagus. Jadi di tier 2 pun masalah kualitas internet itu relatively kurang oke lah compared to the quality that we have in Jakarta. Terus yang berikut challenge yang kita hadapi itu adalah data pricing ya. Di Indonesia tuh data pricing kalau misalnya dibandingkan itu mungkin nomor 2 atau nomor 3 termurah. Yang paling murah itu India ya. Nah, jadi seharusnya kita bisa klaim bahwa data pricing itu murah banget. Tapi kenyataannya pada saat lagi ada pandemi ini kebutuhan penggunaan data itu peningkatannya luar biasa tajam. Bagi seorang student untuk melakukan home based learning supaya dia bisa mengikuti apa namanya mengikuti home based learning ini secara baik dan efektif ya sehari-harinya itu diperkirakan memerlukan data tuh sekitar 15 gig sampai 25 gig satu bulan. Itu untuk satu orang anak. Untuk kalau kita ngitung biaya tuh minimal 100 sampai 200 ribu. Itu kan ya sebenarnya murah sih sebenarnya harusnya, tapi kan masalahnya strata ekonomi Indonesia itu kan juga distribusinya juga kurang begitu merata ya, jadinya sangat tidak adil lah gitu ya. Nah terus pandemi ini akan ngeset sebuah apa namanya standar baru yang disebut new normal itu ya. Jadinya ke depan peningkatan usage ini dari internet itu akan naik dan mungkin kenaikannya akan makin steep ya. Nah, cuma hingga sekarang itu dan tadi malam saya ketemu sama Pak Plate kan di sini, jadinya apa namanya, walaupun memang kami semua apa namanya mendorong semua player di telekomunikasi ini untuk mempersiapkan 5G karena di Indonesia internet usage itu langsung pindah ke 5G, nggak kayak di negara lain ada periode DSL-nya, cable modem, and so on. Indonesia langsung jam penyebaran internet akses menggunakan apa namanya mobile.
Nah, jadinya tapi kenyataannya akses 5G itu sepertinya quite challenging untuk hadir dalam waktu dekat ini or even sampai tahun depan. Tahun depan tuh baru showcase. Nah, semua ini sebenarnya net-netnya itu adalah akan menampilkan sebuah dilema yaitu digital divide ini sendiri ya. Jadinya orang yang memiliki akses pasti akan bisa growth lebih cepat. Orang yang nggak punya akses internet itu akan ketinggalannya jauh sekali. Karena I think we all agree from in the future ya, metode belajar itu lebih learn by yourself. It's like do it yourself. Itu yang menurut saya kalau misalnya internet connection tuh jadi mandatory enabler-nya gitu ya. Nah, tapi dengan isu-isu yang saya summarize ini ya akan terjadi digital divide di negara Indonesia ini. Nah, kami dari tadi seperti yang sudah diperkenalkan, saya kan datang dari Search ya, saya CEO-nya PT Search itu. Apa sih yang peran kami untuk mencoba membantu situasi inilah ya. Jadi saya mau introduce dikit. Search itu adalah sebuah company digital ecosystem company ya. Jadi kami memiliki 3 pilar usaha. Yang 2 pilar pertama udah running, Macro Ad itu adalah sebuah perusahaan media. Jadi kami punya media iklan di dalam kereta, anak-anak yang di Jakarta yang kalau misalnya naik kereta, di dalam kereta itu ada public information display itu media milik kami. Kami juga milik media di pasar-pasar juga. Terus kami juga memiliki software house dan ada beberapa software yang cukup besar pelanggannya seperti KAI Access atau Jaklingko. KAI Access ini by the way kalau just reminder untuk teman-teman yang ada di Amerika, ini adalah application untuk ngebook tiket, beli tiket, change schedule, cancel schedule kereta api dan di Indonesia ya. Nah, jadi itu udah ada 8 juta monthly active user. Nah, tapi yang paling menarik sih dari seluruh aplikasi dari software house activity yang kami lakukan, kami melakukan yang namanya free wifi ya. Jadi ya si free wifi ini kami membangun 80 access point yang bisa dan 20 pasar di Jakarta. Jadi menggunakan access point itu para visitor yang di area tersebut bisa mengakses access point kami dan mendapatkan akses internet secara cuma-cuma. Syaratnya mereka harus melihat iklan karena memang dasarnya kami memang it's a media company. Nah, yang pilar terakhir adalah enabler-nya nih. Kami itu sekarang sedang bertransformasi menjadi network infrastructure company, tapi yang akan kami integrasikan dengan 2 pilar usaha di atas ini. Jadi kami saat ini sudah sign kontrak dengan Railway Indonesian Company. Jadinya kami sekarang sedang membangun fiber optik sepanjang 2.800 di samping rel kereta api, di mana fiber optik itu melewati 530 kota-kota di Pulau Jawa. Pulau Jawa ini tahap pertamanya dulu ya. Nah, terus di sepanjang rel kereta api itu kami juga dapat membangun tiang-tiang atau tower untuk base transfer BTS-nya para operator. Nah, terus di seluruh rel di sepanjang rel kereta api sepanjang 2.800 km itu kalau kita tarik 800 meter ke samping kiri dan samping kanannya itu sebenarnya setelah kami ukur itu ada 140 juta penduduk yang potensinya. Nah, jadinya inilah yang yang sedang kami bangun. Jadi rencananya tuh apabila yang network infrastruktur ini telah selesai, kira-kira tuh ke Q1 2021 tahun depan, kami akan mengkoneksikan backbone ini ke jaringan free wifi network yang kami sudah bangun. Jadi kami akan memberikan good quality internet access sama affordable kepada masyarakat banyak. Kalau saya pingin cerita sedikit ya, jadi apa sih bedanya fiber optik di samping railway sama fiber optik yang ada di Pulau Jawa sekarang itu bedanya apa sih? Kenapa? Apa sih spesialnya gitu ya? Nah, railway itu kan sebuah tanah private ya, milik perusahaan kereta api. Nah, jadinya tanah tersebut itu jadinya relatively aman gangguan. Nggak ada galian-galian. Seperti yang kita ketahui bersama, challenge terbesar di Indonesia itu juga pembangunan construction galian pipa, pekerjaan umum dan lain sebagainya itu terjadi
bisa dibilang secara random gitu ya. Jadi ya tiba-tiba kabelnya keputus. Nah kalau di railway ini hal-hal seperti itu jauh lebih sedikit kemungkinan kejadiannya. Nah terus yang kemudian railway itu juga situasi tanahnya itu udah free, udah clear gitu. Jadi untuk proses pembangunan dan lain sebagainya itu extremely relatively sangat lebih murah. Oleh karena itu, bisnis model yang tadi saya sebutkan untuk membagikan internet secara apa namanya, relatively secara free itu jadi possible. Nah, terus kemudian railway itu selalu crossing in the middle of city ya. Jadi dari 530 stations itu yang relatively every station itu represent city ya. Nah, itu railway itu always crossing in the middle of the city. Jadi kalau misalnya mau dibuat menjadi access point untuk nge-provide bandwidth ke setiap kota, itu cost untuk menyebarkannya jadi tidak terlalu mahal karena memang tinggal metik dari tengah kota. Nah, apa namanya, kira-kira itulah jadinya hal ini semua, kelebihan-kelebihan ini yang membuat operasional dan capex kami itu sangat efisien. Jadi kira-kira take up-nya itu dari page ini itu. Terus mengenai bisnis model ya, jadi ya tadi saya udah singgung sedikit tentang free wifi. Jadi untuk yang apa namanya, yang dua pilar usaha bisnis modelnya straightforward. Kalau media infrastruktur apa namanya media advertising ya jualan iklan, terus software house ya bantuin klien untuk bikin apa namanya bikin softwarenya, di mana kami kelebihannya kita bisa memberikan value add kepada klien itu, kita bisa jalanin advertising based revenue mereka. Nah, untuk yang network infrastruktur yang akan selesai Q1 2021, kami memiliki dua jenis bisnis model, yang baik yang tradisionalnya, yang sebelah atas, maupun yang digital business modelnya ya. Jadi ya, kalau yang dari traditional business model nih bagi teman-teman Permias mungkin ya. Jadi kalau sebuah perusahaan network infrastruktur, bisnis model yang paling utamanya itu menyewakan kabelnya itu, istilahnya dark fiber ya. Jadi itu disewakan mainly ke apa namanya fiber company atau enggak ke telco operators. Terus kemudian apa namanya, karena kami memiliki rights untuk membangun pole di sepanjang rel itu ya, jadi kami juga dapat memberikan apa BTS beserta konektivitas dengan fiber optiknya tadi di sepanjang rel kereta api. Terus kita bisa memberikan apa namanya internet akses kepada ISP yang tersebar di 530 kota tadi. Terus kita tahu kan bagi teman-teman kan pasti udah apa namanya tahu lah tentang situasi di Tokyo, di Hong Kong. Jadi di tiap stasiun itu kan pasti itu adalah sebuah apa namanya commercial center, disebut transit orientation development gitu ya. Nah, jadinya itu TOD commercial area itu kita bisa memprovide internet akses dan lain sebagainya. Nah, tapi on top of itu sebenarnya kita juga memiliki digital business-nya, yaitu kita akan membagi-bagikan internet koneksi itu secara free dengan syarat si para penggunanya itu untuk melihat 15 detik iklan. Sebenarnya this idea itu sudah popping up sebelum dari COVID, tapi seperti tadi disebutkan Pak Jimmy, jadinya Pak Wicaksono juga ya, jadi ada setelah jadi COVID itu apa namanya kemelekan digitalnya para user itu jadi dipercepat lah. Jadi apa adoption-nya itu jadi lebih gampang. Nah, tentang free wifi ini, jadi search itu sebenarnya nanti akan memprovide jaringan free wifi ini melalui Railway Java Backbone yang ada di Pulau Jawa untuk tahap pertamanya. Jadi kami akan membuat node atau access point di setiap stasiun kereta yang tadi saya sebutkan ada 530. Terus nanti setelah dari stasiun kereta itu kami akan expand secara strategik, kita pilih ke pasar-pasar, terus kemudian ke public hospital. Public hospital ini sebenarnya istilahnya terlalu keren, puskesmas lah sebenarnya. Nah, kenapa sih kita milihnya seperti itu? Karena memang setiap ada stasiun itu kalau kita lihat di peta jarak nggak lebih dari apa namanya 1 kilo pasti ada pasar, banyak case bahkan sebelah-sebelahan. Terus setelah ada pasar nggak lebih dari 500 meter di situ ada fasiliti kesehatan. Nah, jadinya itulah rencana ekspansi kami ya. Jadi mudah-mudahan dengan kalau ini sudah selesai pada 2021 nanti,
kami bisa berperan secara aktif untuk memberikan internet akses yang kualitasnya baik kepada seluruh penduduk. Karena internet yang kami sedang buat ini kapasitasnya itu sangat besar ya. Selain dibangun melalui teknologi yang paling akhir ya, jadi kami itu akan membangun dengan total kapasitas itu 3,9 terabits per second. Jadi kalau dibandingin dengan kapasitas yang ada sekarang, sangat besar sekali. Nah, sedikit sih ya, jadinya siapa sih Search ini? Jadi saya memperkenalkan board komisaris dan direktur serta advisor di perusahaan kami. Jadi sebagai komisaris utama ada Pak Rudiantara ya, kita tahu lah Pak Rudiantara. Terus ada Pak Alex Rusli, dahulu beliau sebagai CEO Indosat. Terus ada Pak Heri Sunaryadi. Pak Heri Sunaryadi pernah menjabat sebagai Presidirnya Bahana Sekuritas dan CFO PT Telkom. Terus saya sendiri sebagai direktur utama, ada Pak George, ini pengalaman di bisnis media, Pak George sebagai CFO. Terus ada Bu Hervini yang pernah menjabat sebagai C-level baik di Telkomsel maupun di di Indosat. Jadi gabungannya itu sebenarnya gabungan ex-telco dengan teman-teman media sih jadinya perusahaan Search ini. Nah, kira-kira itu sih. Nah, sebagai penutup ya, saya cuma mau sharing terakhir bahwa kalau memang nanti mission kami sudah accomplish ya, kami provide internet connection itu secara affordable to the mass. Nah, cuman masih ada satu challenge lagi nih yang saya mau garis bawahi di akhir ini. Jadi masalah internet akses ini sebenarnya ada urban challenge yang baru, yaitu yang sangat baik dilukiskan di film Netflix, itu di film Social Dilemma. Nah, kalau misalnya internet ini dikasih secara gratis, free, cuma-cuma, walaupun ada catch iklan tadi, tapi kalau itu dipakai untuk ya sorry to say ya, cuman untuk bermain sosial media dan tidak dipakai untuk belajar. Nah, ini kan malah menjadi challenge terbaru ya. Nah, ini tapi sampai hingga saat ini kami tidak mau masuk ke arah kontennya gitu ya, karena I think we are not the one who's responsible to do that. Even though saya pribadi gatel banget untuk mengcounter untuk menyebarkan konten-konten yang positif, tapi I think I'm not the right person to do this responsibility ya. Jadinya itu sih challenge yang menurut kami itu masih gantung lah. Kira-kira gitu sih presentasi dari kami. Jadi kalau ada teman-teman nanti mau kerjasama dengan kami dan lain sebagainya, feel free ya, karena Search itu secara DNA sangat kolaboratif. Jadi kami invite everyone to be our partners. Demikian Mbak Dona. Thank you. Yap.